tinggal di dalam Bapa. Nah, kita mulai dari jejak teladan Yesus. Kenapa Yesus menangis? Supaya kita juga ikut jejak teladannya menangis. Yesus menangisi ketika Lazarus mati. Dia menangis. Kita juga sering menangis kan kalau saudara kita meninggal. Dan dia juga menangisi Yerusalem. Kita juga boleh menangisi kota Medan. Yesus bernyanyi. Kita bernyanyi karena Yesus bernyanyi, saudara. Bukan karena kita belajar di SD. Di mana ayatnya? Mesti ada ayatnya di dalam Alkitab. Kalau tidak ada, berarti bukan tentang firman Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 30. Yesus bernyanyi. Yesus dibaptis. Cara dibaptis pun dia ajarkan. Macam mana Yesus dibaptis? Diselamkan dalam air. Siapa yang dibaptis? Orang yang sudah bertobat, tahu kesalahan. Yesus berpuasa. Kita nggak perlu lagi berpuasa. Nanti lain cerita, kesempatan kita akan jelaskan mengenai ini. Kata sebagian orang tak perlu puasa karena Yesus sudah berpuasa. Tidak, saudara. Yesus berpuasa, maka kita juga wajib berpuasa. Lalu yang lebih seram lagi, Yesus mati dan bangkit. Teladan apa dia kasih sama kita? Yesus memang mati dan bangkit. Apa kita mati dan bangkit juga? Kita tiru jejak teladan Yesus. Alkitab mengatakan demikian. Di mana ayatnya? Daniel 12 ayat 2. Coba kita baca sama-sama. Kita juga nanti akan mati dan bangkit serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah jejak teladan yang diberitakan. Coba baca Daniel 12 ayat 2. Nanti dikira saya telah kata-kata. Ayat 2. Daniel 12 ayat 2. Akhir zaman. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kita juga akan mati di kubur dan kita percaya kita akan bangkit. Mana jelasnya lagi? Yohanes 5 ayat 28-29. Yohanes 5. Kita semua akan serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Dia sudah meninggalkan jejak teladan. Kita pasti yang dilihat oleh mata semuanya akan hancur. Ayat 28-29. Yohanes 5 ayat 24. 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ulangi, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk hidup. Haleluya. Mereka, saudara, mari kita bersuka cita karena kita juga akan bangkit. amin. Saudara melihat saya kan? Saya juga melihat saudara. Semua akan mati masuk dalam hidup. Haleluya. Tapi kita mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus sudah memberikan. Jadi kalau Tuhan Yesus menangis, ya nggak apa-apa kita menangis. Menangis karena gembira, menangis karena suka, karena duka cita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita. Bagaimana supaya kita ada di dalam Dia? Tuhan Yesus sudah meninggalkan jejak teladan. Bernyanyi, berpuasa, berdoa siang dan malam. Pagi-pagi sekali Tuhan Yesus berdoa. Malam hari Dia berdoa. Apa yang didoakannya? Ketika Yesus sesat,
Dia mengatakan, lakukanlah cawan ini daripada, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Doa Bapa kami juga kita selalu mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi. Apa kehendak Bapa di surga? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kehendak Bapa di surga ialah membawa semua kita manusia yang berdosa ini, yang sudah berjalan menuju kematian yang kekal. Tadi ada 2 tempat. Kematian yang kekal mau digeserkannya kepada kehidupan. Itulah kehidupan Bapa. Terima kasih.